Timur mengenal banyak legenda. Begitu juga warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang mengenal legenda Rawapening. Tersebutlah seorang anak Hinadina, dia menenggelamkan seluruh kampung karena orang menistakan dirinya. Jadilah tempat itu sebuah rawa seluas 2.600 hektar bernama Rawapening. Konon pula ada ular naga hidup di rawa ini. Malam ini saya sedang berada di Rawapening, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Dan malam ini kita akan mencoba mengungkap tentang legenda yang berada di Rawapening ini. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak. Bapak, yang Bapak tahu atau pengalaman Bapak selama menjaga tempat ini apa aja, Pak? Terjadinya Rawapening itu, menurut cerita orang-orang dahulu, itu pada tahun 708 Saka atau menjelang abad 8 Masehi. Ada seorang gadis cantik, waktu itu bernama Dewi Ariwulan. Beliau mengandung karena meminjam pisau sang begawan, yakni sang resi yang bernama Ki Hajar Sarkantoro, tapi pisau itu tidak boleh dipangku. Namun namanya orang itu kelalaian, kengantukan, akhirnya dipangku. Akhirnya sang Hajar Sarkantoro mengetahui keberadaan itu. Ini pisau itu tidak hilang kemana saja, namun pisau itu masuk dalam perutmu. Ketika melahirkan itu bukan ponang jabang bayi bocah, namun seekor naga, dan bisa langsung toto jalmo. Toto jalmo itu artinya bisa berbicara. Sukmanya sang naga bergending menjelma menjadi manusia. Akhirnya dia mengadakan sayembara. Jadi itu pusaka, Pak? Kalau menceritakan itu berbentuk lidi. Betul. Di mata umum kelihatannya lidi, tapi sebuah pusaka. Ya, akhirnya ditancapkan di bumi. Siapapun yang bisa mencabut sodolanan ini, berarti kalian semua orang yang sakti mandraguna. Dan kalau tidak bisa, kamu akan menemui apa yang kau perbuat atau saat pencipta alam, kemudian dicabut menjadi mata air yang besar. Nah, kemudian dinamakan Rawapening. Artinya rogo nyowo peno sing ening dalam bahasa Jawa. Kita bisa harus rogo nyowo lahir lan batin. Mohon sama sang yang podo pening harus hening. Yang podo pening ya sang ilah. Ya, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ya Pak Hakim, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Diman. Itu menurut Pak Hakim sendiri gimana tuh? Memang cukup menarik ya. Jadi memang legenda Rawapening dengan adanya seekor naga, baru kelinting segala macam itu memang sudah menasional. Dan itu yang membuat diri saya tertarik. Sebenarnya ada apa di daerah Rawapening ini? Itu ada misteri apa? Sehingga mudah-mudahan dalam perjalanan kita pada malam hari ini, kita khususnya atau masyarakat pada umum bisa mengambil sebuah pelajaran. Karena saya yakin gitu di tanah Jawa ini, orang-orang Jawa itu banyak sekali memberikan sebuah tanda-tanda gitu. Tanda-tanda, isyarat-isyarat agar kita orang yang hidup di kemudian hari bisa mengambil pelajaran dari hasil peninggalan-peninggalan mereka. Selanjutnya, kami melakukan mediumisasi. 2 mediator kami siapkan. Namun, sepertinya cara ini tidak berhasil. Justru Umi yang merasakan getaran energi. Siapa gerangan makhluk yang masuk ke tubuh ini? Nama Anda siapa? Mau apa? Kami datang ke sini cari informasi tentang keadaan di ini. Ya, biar orang-orang juga lebih tahu yang jelas. Ini kalau saya boleh tahu nama Anda siapa? Anda siapa ya? Siapa saya? Saya berita untuk datang ke sini. Siapa yang ngasih Anda perintah? Siapa yang perintah Anda? Saya dapat beritahu. Kenapa serba rahasia? Apa yang sudah Anda ketahui tentang tempat ini? Ya, tempat ini dulunya terbentuk gara-gara adanya lidi yang dicabut lalu keluar mata air. Siapa yang menanam? Guru Kelinting. Guru Kelinting? Baru Kelinting.
Benar? Belajar yang dapat belajar dari cerita. Kenapa emang kami harus mempelajari, gitu, meneliti tentang cerita itu? Setiap manusia itu mempunyai kepercayaan masing-masing dan ingin terpakar yang betul dalam Anda tahu siapa kabar kelinting? Tidak. Dari hati. Saya tidak tahu. Anda bisa menceritakan kepada saya? Ini legenda atau memang dulu pernah terjadi? Jadi, Apa yang terjadi setelah ini? Tetap di Dua Dunia. Dari informasi yang kami dapat juga, bahwasanya baru kelinting itu ibunya hamil, dan penyebab kehamilan karena dia memangku sebuah pusaka yang berbentuk pisau. Setelah ditanya kepada yang punya bahwa pusaka itu tidak menghilang tetapi masuk ke dalam perut Dewi Wulan. Bagaimana menurut Anda jika ada seorang gadis yang hamil tanpa ikatan? Terus Dewi Wulan melahirkan seekor ular naga. Itu benar ada kejadian seperti itu. Menurut Anda, apakah Anda percaya bahwa adanya manusia melahirkan seorang ular? Kok ditanya malah balik nanya? iya. Saya sudah memberikan pelajaran kepada kalian. Ya memang di dunia ini belum pernah terjadi atau secara bukti nyata gitu ada wanita hamil melahirkan, dan dilahirkannya itu seekor ular gitu. Ular itu adalah suatu hiasan, suatu perumpamaan. Perumpamaan. Apa? Ular itu bagi para tetua dulu adalah suatu keburukan atau aib. Maksudnya yang dilahirkannya itu tetap manusia, Ya, cuman yang lahir dengan ikatan adat atau perkawinan itu disebut aib. Dan ular itu adalah menunjukkan paham. bukan kabar baik dalam peristiwa itu sendiri. Tanpa kiasan sebenarnya cerita itu seperti apa? Gadis itu meminjam pisau dari seorang tokoh manusia, dan gadis itu pun ada sesuatu hal yang terjadi di antara mereka berdua. Orang muslim itu Tidak boleh nikah. melakukan suatu ikatan dengan wanita, tetapi itulah manusia. Ternyata mereka melakukan ikatan. Hingga wanita itu hamil. Garis itu hanya suatu perumpamaan dari kejadian ini. Apakah ada kaum lelaki mempunyai pisau dan senjata? Pisau itu dapat memberikan manfaat, tapi juga dapat memberikan sesuatu yang tidak, sesuatu yang mampu. Tetapi pisau itu pun bisa dapat memberikan suatu kehidupan awal yang baru. Lantas hamil gitu. Ya, karena rasa malu itu
Jadi pada waktu itu memang ketika ada seseorang yang hamil tanpa ada ikatan itu merupakan suatu aib besar. Iya. Menurut buku yang saya baca, anak itu juga penyakit. Iya, penyakit kulit itu apa itu? Benar. Apa itu kiasan? Kulit itu adalah perwujudan hasil dari sebuah perbuatan yang buruk. Tapi kan anak itu tidak melakukan hal yang buruk. Anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Tidak punya dosa. Kulit yang tiga berkedok itulah yang saya dalam sisi itu bahwa anak itu adalah bukan dari perbuatan orang. Iya, saya paham. Bukankah dia makan Ini Anda menyebut-nyebut agama, Anda mengerti agama apa? saya sudah digariskan dari leluhur kami karena dia Terus apa yang terjadi selanjutnya? Apa tuh? bisa mempelajari kehidupan kami suatu dan Apa kebaikannya? tadi ada bahwa itu tidak bisa Iya. pertama ada lidi itu dicacahkan keluar air. Apakah ada tahu apa makna dari air itu sendiri? Jika kalian hidup tanpa air, kalian akan Tuhan memerlukan air. Bumi pun memerlukan air. Bayangkan seorang anak kecil dihina, dicaci, diusir, dimaki. Dia tidak merasa marah dan dia tidak merasa dendam. Anda sangat buruk. Ada orang jahat. Kenapa Anda berkata seperti itu? Anda merasa marah. Tidak merasa yang kaget sekali. Bersih. Anak kecil. Hei, kamu anak yang hina. Tapi dia selalu bersih. Kamu buruk rupa. Dia selalu tersenyum. Jika ada yang menghina, jika ada yang menyakiti, jangan kau balas. Ya, Itulah, itu adalah sumber kehidupan. Bahwa kita harus menjadi manusia yang bersabar, makhluk yang bersabar. tapi kenapa air itu muncul saat dicabut lidinya? Iya. Air itu gaya bersih dari sesuatu yang buruk, dari sesuatu kejahatan, dari suatu penyakit hati. Kabar yang kami terima, air itu sempat menenggelamkan orang-orang yang menghina anak kecil itu. Iya. Benar. Tapi itu bukan hukuman dari anak kecil, tetapi yang maha kuasa lah yang telah menghukum. Jadi sebagai manusia tidak berhak membalas kejahatan orang lain. Dulu sebelum ada rawa pening ini, tempat ini apa? Suatu hadis
Kenapa namanya rawa pening? Itu hanya manusia sendiri yang Kalau anak itu, kenapa namanya baru kelinting? katanya masih itu memberikan sebuah benda yang dapat mengeluarkan bunyi kepada wanita yang mengandung itu. Dan dia mengatakan jika kelak anak pun lahir, berikanlah benda ini untuk. Berarti rawa ini terbentuk betul dengan dasar cerita itu? Cerita itu ada, tapi bukan dari itu, bukan dari manusia itu suatu. Tapi itu ada suatu hiasan suatu peristiwa yang dapat diambil suatu pelajaran. Kalau rawanya aslinya terbentuknya seperti apa jadinya? Memang di sini ada suatu matahari dengan perubahan alam, dia semakin lemas. Terus adanya sosok-sosok yang menyerupai ular, itu Anda tahu? Memang mereka penghuni di sini. Ya, sosok ular itu adalah bukan. Ular itu adalah langit dan makhluk sendiri. Mediator sudah mulai kehilangan kendali. Kalau ini siapa? Ada penghuni sini. Terus gimana kebenaran legenda di sini? Tentu cerita yang ada hikmahnya, ada pelajaran yang tersembunyi. Memberi tanda-tanda akan apa yang akan terjadi, termasuk beberapa fenomena alam yang terjadi di sekitar sini. Apa yang Anda inginkan? Ya, kami tahu. Jadi sengaja cerita itu dibuat untuk menjadi sebuah kebaikan.
Ada yang ingin Anda sampaikan? Jika kita ini sebuah pembelajaran dan memang kalian melakukan naga. Siapa naga? Tak lama, makhluk yang merasuk ini pergi. Dari perjalanan kita malam ini, hikmah apa yang bisa kita ambil, Kak Hakim? Iya, banyak sekali hikmah ya. Terutama saya tertarik dengan dialog mediumisasi yang pertama yang mengaku sebagai makhluk yang di luar dari lokasi ini, yang dia memberikan sebuah kiasan sebenarnya terhadap legenda yang terjadi di kawasan ini. Bagaimana legenda itu memberikan kiasan-kiasan atau pelajaran-pelajaran yang kita sebagai generasi penerus, generasi belakang bisa mengambil manfaat dari cerita, terutama Rawa Pening yang adalah seorang anak yang selalu dicemooh karena memiliki penyakit di dalam kulit. Ternyata anak itu malah membawa manfaat di kemudian hari dengan adanya Rawa Pening. Itulah sebenarnya sebuah legenda. Biarkanlah legenda tetap menjadi legenda, kita ambil pelajaran dari legenda itu, karena saya yakin legenda dibuat oleh para leluhur kita gitu, orang-orang sebelum kita itu mempunyai niatan yang mulia. Bagaimana kita bisa belajar dari cerita itu, bukan semata-mata apa yang tersirat dari cerita itu. Nah, itu mungkin yang dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih banyak, Kak Hakim. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak disangka, ada hikmah di balik sebuah legenda. Maha besar Allah. Tapi kenapa air itu muncul saat dicabut ini? Kenapa? Dari sesuatu kejahatan, dari suatu penyakit hati.